Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak dosen. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan anggota kelompok ada Ayu Sufijanati dengan 3 digit NIM terakhir 096. Lalu yang kedua ada Nilo Putuasini dengan 3 digit NIM terakhir itu ada 141. Dan saya sendiri Imade Krishna Suryadinata dengan 3 NIM terakhir 161. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan membahas beberapa topik. Di antaranya itu ada teknologi dasar jaringan wireless komunikasi dan akses internet. Lalu ada komponen utama dalam telekomunikasi jaringan dan teknologi, identifikasi perbedaan jenis dari berbagai jaringan, dan yang terakhir ada internet dan teknologi internet menutup e-business. Nah, untuk subtopik pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu adalah telekomunikasi jaringan dan teknologinya. Kita ada subtopik tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Ada sebuah pertanyaan yang muncul dari kelompok kami, yaitu bagaimana perkembangan tren jaringan dan komunikasi hingga saat ini. Nah, mari kita mulai dengan tren di dunia jaringan dan komunikasi itu telah mengalami beberapa perkembangan, yaitu yang pertama itu ada peristiwa konvergensi atau penyatuan dari jaringan komunikasi dan juga jaringan komputer. Berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi yang terus-menerus berkembang, jaringan telepon dan komputer perlahan bersatu menjadi sebuah jaringan digital yang menggunakan standar dan perangkat berbasis internet. Lalu peristiwa yang kedua itu ada broadband. Broadband sendiri merupakan sebuah kabel pita panjang yang besar yang digunakan untuk mentransfer data dan juga suara. Lalu yang kedua itu ada broadband dengan metode wireless atau nearcable. Broadband dengan metode wireless atau nearcable sendiri itu menggunakan atom-atom neutron dan juga proton di udara yang untuk mentransferkan data dan juga suara yang seperti kita gunakan pada saat ini, yaitu jaringan data internet. Oke, next. Lalu ada masuk kedua itu apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu merupakan jaringan antara dua atau lebih komputer yang terkoneksi. Nah, untuk jaringan komputer sendiri memiliki komponen utama pada jaringan yang sederhana, yang terdiri atas komputer klien dan komputer khusus server. Yang kedua itu ada network interface, ada media koneksi, perangkat lunak sistem operasi jaringan yang seperti lumrahnya digunakan sekarang itu ada Microsoft Office dan juga Linux. Lalu yang terakhir itu ada hub, switch, dan juga router. Pastinya kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah hub, switch, dan juga router tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada software defined networking atau SDN.
itu merupakan sebuah pendekatan jaringan baru di mana banyak fungsi kontrol ini dikelola oleh satu program sentral yang dapat berjalan di server komunitas murah yang terpisah dari perangkat jaringan itu sendiri. Nah, untuk mengetahui sistem komponen utama jaringan sederhana, kami dari kelompok 6 menyajikan sebuah ilustrasi. Bisa di next. Nah, pada ilustrasi jaringan sederhana ini bisa dilihat diawali dari pengambilan data dari jaringan internet lain yang masuk ke dalam router dan ditransfer ke dalam komponen switch, yang mana itu akan ditransfer terlebih dahulu ke dalam server, yang di dalam servernya sendiri itu telah ada network interface dan juga berbasis Ravel Open Enterprise Server, di mana sistem operasi jaringannya paling banyak digunakan seperti komputer sederhana. Lalu dari server itu masuk lagi ke switch dan di transfer lagi ke dalam switch lainnya yang menghubungkan komputer satu dan lainnya. Nah, materi selanjutnya itu ada K-Digital Networking Technology. Nah, jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama, yaitu seperti yang disebutkan tadi, itu ada komputasi klien atau komputer klien dan juga komputer khusus server, lalu penggunaan paket switching, dan juga pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Yang terpenting adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau lebih sering juga disebut TCP atau IP, untuk menghubungkan jaringan komputer dan juga komputer-komputer lainnya yang ada dalam satu lingkup ruangan. Nah, masuk kepada komponen yang pertama itu ada komputasi klien dan atau server. Komputasi klien atau server sendiri merupakan model komputasi yang terdistribusi, di mana klien terhubung satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh jaringan komputer server. Server sendiri menyediakan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien sebuah alamat IP yang berbeda sehingga klien lain dapat menemukan klien tersebut dalam jaringan yang sama. Komputasi klien dan juga server ini juga telah menggantikan komputasi mainframe terpusat, di mana komputasi klien dan server ini memanfaatkan internet untuk menjalankan prosesnya. Yang kedua itu ada paket switching. Ini merupakan metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut dengan paket dan dikirimkan sepanjang jalur komunikasi saat mereka telah tersedia. Kemudian disusun kembali ketika paket tersebut telah tiba di tujuannya. Sebelum pengembangan metode pemotongan pesan menjadi paket ini, mereka harus menyewa sirkuit telepon khusus untuk digunakan berkomunikasi dengan komputer lain di tempat yang berbeda lingkungannya atau di luar lingkungan komputer yang main komputer ini. Nah, paket switching juga membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien.
ketiga dan terakhir itu ada TCP atau IP dan konektivitas. Protokol merupakan seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Transmission Control Protocol Internet Protocol atau TCP/IP merupakan protokol umum yang digunakan di seluruh dunia, di mana TCP/IP ini memiliki model referensi Departemen Pertahanan yang meliputi lapisan aplikasi, lapisan transport, lapisan internet, dan lapisan network interface. Masuk ke submateri lainnya, itu ada identifikasi jenis jaringan. Jenis jaringan sendiri itu ada banyak jenisnya, dan diantaranya itu ada local area network atau LAN, yang mana LAN ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ke dalam ada Ethernet dan juga client server dan juga peer-to-peer system. Lalu yang kedua ada wide area network atau WAN. Lalu selanjutnya ada metropolitan area network atau MAN dan juga campus area network atau CAN. Materi selanjutnya itu ada signal, di mana signal ini terjadi persaingan antara signal digital dan juga analog, di mana signal digital merupakan bentuk gelombang biner diskrit yang berkomunikasi dan berisikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit, yang mana itu menggunakan simbol 1 bit dan juga bit 0, yang diwakili sebagai pulsa listrik on dan off. Lalu signal analog merupakan bentuk sinyal gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Yang terakhir itu ada modem atau modulator-demodulator. Modem ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer yang kita gunakan ke internet. Materi selanjutnya itu ada media transmisi dan kecepatan transmisi. Media transmisi sendiri itu terdapat beberapa perkembangannya. Dari yang paling lawas itu ada kawat berpasangan berpilin atau twisted wire. Ini merupakan kawat pengantar transmisi, pengantar data tertua yang telah digunakan. Di mana kawat berpasangan berpilin ini berupa untaian kawat tembaga yang dipilin secara berpasangan untuk mengomunikasikan suara dan data. Kawat pilin ini merupakan jenis medium transmisi yang sudah agak usang, di mana kawat pilin ini dapat digunakan untuk komunikasi analog dan juga digital yang memiliki kecepatan mulai dari 10 Mbps hingga 1 Gbps, di mana kawat pilin ini digunakan untuk jaringan dengan panjang perjalanan itu kurang lebih sepanjang 100 meter. Yang kedua ada kabel koaksial atau coaxial kabel yang berupa kawat tembaga tebal yang terisolasi dan mampu mengirimkan data berkecepatan tinggi dan lebih sedikit mengalami gangguan dibandingkan dengan kawat berpilin twisted wire tadi. Saat ini kabel koaksial itu digunakan untuk TV kabel dan untuk jaringan dengan perjalanan yang lebih jauh dari 100 meter dan memiliki kecepatan hingga 1 G.
GBPS. Lalu yang ketiga itu ada kabel serat optik, di mana seperti namanya, kabel ini berupa untayan serat kaca bening yang mengirimkan data sebagai getaran cahaya yang dihasilkan oleh laser. Berguna untuk transmisi berkecepatan tinggi dengan sejumlah besar data, di mana kabel serat optik ini lebih mahal dibandingkan media transmisi fisik lainnya, dan lebih sulit untuk diinstal, serta sering digunakan untuk network backbone. Kabel serat optik ini memiliki kecepatan mulai dari 500 kbps hingga 6 plus kbps. Lalu yang selanjutnya itu ada media transmisi nirkabel. Media ini didasarkan pada sinyal radio dan berbagai frekuensi, meliputi baik daratan dan juga sistem satelit bergelombang mikro, juga jaringan seluler. Media transmisi nirkabel ini digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, di mana komunikasi nirkabel dan akses internet ini digunakan dalam media transmisi nirkabel. Lalu yang selanjutnya itu ada bandwidth dan juga kecepatan transmisi. Seperti yang kita tahu, dalam kecepatan transmisi itu ada berapa tingkatan, yaitu ada bit per second. Ini yang seperti biasa kita gunakan, itu ada Mbps, GBps, dan lainnya. Di mana arti dari Mbps itu sendiri adalah megabit per second, lalu GBps, gigabit per second, dan selanjutnya terabit per second, dan lainnya. Nah, untuk hertz ini kecepatannya lebih tinggi daripada BPS atau bit per second, dan juga untuk bandwidth sendiri merupakan jangkauan jarak dari pengiriman data, yang mana bandwidth sendiri itu adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung dalam suatu saluran, di mana jika semakin besar rentang frekuensi, maka semakin besar bandwidth, dan semakin besar juga kapasitas transmisi sebuah saluran tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai internet mendukung e-business. Kita kan setiap hari menggunakan internet, tapi apa kalian semua tahu tentang definisi tentang internet ini? Internet ini merupakan singkatan dari interconnected network, yaitu jaringan-jaringan di seluruh dunia menggunakan model komputasi klien atau server dan model referensi jaringan TCP or IP. Setiap komputer di internet diberi alamat IP numerik yang unik. Domain Name System atau DNS mengubah alamat IP menjadi nama domain yang lebih user-friendly. Selanjutnya, e-business. O'Brien mendefinisikan e-business sebagai penggunaan teknologi-teknologi internet untuk menghubungkan dan memberdayakan proses bisnis, perdagangan elektronis, dan komunikasi, serta kolaborasi di dalam sebuah perusahaan dan dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis yang lainnya. Seperti yang kita tahu, kemajuan di bidang teknologi mendukung perkembangan teknologi internet. Awalnya yang semua sangat sederhana, kini menjadi lebih modern dan lebih kompleks, termasuk diantaranya bisnis yang memiliki banyak perubahan seiring dengan adanya perkembangan internet. Salah satu yang memegang peranan penting dalam bisnis adalah bagaimana perusahaan bisa secara efektif dan efisien. Permasalahannya biasanya terdapat pada biaya distribusi yang lebih tinggi atau kerugian juga pada konsumen karena konsumen akan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga seharusnya.
Nah, gimana sih atau bagaimana internet itu bisa mendukung e-bisnis? Internet ini dalam bisnis digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, dan lain-lain. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog atau berdiskusi dengan konsumen secara online, sehingga konsumen dapat terlibat secara proaktif dan interaktif dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Keunggulan strategi bisnis yang diperoleh dari internet adalah komunikasi global dan interaktif. Nah, selanjutnya ada 3 bagian penting dari e-bisnis. Yang pertama yaitu sistem komunikasi dan kolaborasi. Koordinasi berarti menyelaraskan setiap usaha yang dilakukan masing-masing individu dalam suatu kelompok kerja. Komunikasi berarti berbagi informasi, dan kolaborasi berarti bekerja sama dalam melakukan suatu tugas atau proyek. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sistem bisnis internal. Sistem bisnis internal digunakan untuk melayani proses dan bisnis secara internal. Dengan menggunakan sistem seperti ini, seorang manajer yang sedang bepergian dapat mengakses basis data perusahaan yang terdapat pada server dengan mudah. Beberapa hal lain yang bisa ditangani melalui sistem bisnis internal, seperti pemrosesan transaksi secara internal, misalnya seperti pesanan penjualan, dapat dimasukkan oleh pemasar dari jarak jauh. Nah, yang ketiga yaitu perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah segala bentuk kegiatan pembelian dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronis. Domain dari e-commerce ini berupa B2B, B2C, C2B, dan C2C. Nah, apa sih itu B2B? B2B itu singkatan dari business to business. B2B ini menyatakan bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan dua atau beberapa perusahaan dan dilakukan secara elektronis. Yang kedua yaitu B2C, yaitu business to consumer. B2C ini adalah bentuk jual beli produk yang melibatkan perusahaan penjual dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronis. Yang ketiga ada C2B, yaitu consumer to consumer. C2B, consumer to business. Beberapa situs telah berinisiasi untuk mendukung bisnis yang berbasis konsumen ke pembisnis, seperti contohnya Google Play. Yang selanjutnya yaitu C2C, yaitu consumer to consumer. Ini terkadang sering disebut juga person to person, yaitu merupakan model perdagangan yang terjadi antara konsumen dengan konsumen yang dilakukan secara elektronis. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi internet itu banyak sekali memiliki manfaat dalam mendukung dunia bisnis. Dari kelompok kami, itu kami memberikan 4 contoh manfaat teknologi internet dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu menambah informasi dan pengetahuan bisnis. Yang kedua, memudahkan proses marketing. Promosi dan marketing merupakan dua hal wajib yang dilakukan oleh para pebisnis. Tanpa promosi atau marketing, rasanya sulit membuat produk atau jasa yang dijual dikenal oleh khalayak umum. Yang ketiga yaitu menciptakan peluang bisnis internasional. Di era yang penuh dengan persaingan ini, hanya akan menyaksikan organisasi atau perusahaan yang mampu bersaing dengan organisasi atau perusahaan yang lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan dan juga pengembangan terhadap sistem yang digunakan perusahaan agar siap dapat dalam menghadapi persaingan yang sangat luar biasa. Yang terakhir yaitu membantu komunikasi dengan pelanggan. Membangun kedekatan dengan para pelanggan adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan, bahkan sangat dianjurkan. Pemasaran secara digital memungkinkan hal itu, karena penggunaan platform yang ada untuk kegiatan marketing membuat antara pelanggan bisa saling berinteraksi, misalnya di dalam kolom komen atau kolom chat, dan sebagainya.
Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai teknologi dasar untuk jaringan wireless, komunikasi, dan akses internet atau revolusi wireless. Nah, telekomunikasi nirkabel adalah transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh penghantar listrik. Telekomunikasi nirkabel membuat perusahaan-perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Nah, dalam pembahasan kali ini ada cabang-cabangnya lagi, yaitu bisa di next slide. Yang pertama adalah perangkat nirkabel. Perangkat nirkabel ini dibagi lagi jadi 3 macam. Yang pertama itu ada personal komputer. Nah, personal komputer ini adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Lalu yang kedua ada telepon seluler. Telepon seluler ini kayak HP yang biasa kita pegang. Itu adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana. Nah, badan yang mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau yang disingkat dengan ATSI. Macam yang ketiga yaitu ada personal digital assistant atau PDA. Nah, PDA ini banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena perkembangannya lumayan pesat gitu, seperti ada kalkulator, petunjuk jam, dan waktu. Nah, salah satu ciri khas dari PDA ini adalah fasilitas layar sentuhnya, begitu. Lalu perangkat hibrida yang mengkombinasikan fungsi PDA dengan telepon seluler digital disebut dengan smartphone. Mohon maaf, smartphone. Lalu yang kedua ini ada sistem seluler. Nah, smartphone adalah perangkat nirkabel yang paling berkembang berkaitan dengan akses internet. Nah, saat ini di Indonesia mempunyai 2 jaringan telepon nirkabel, yaitu yang ada sistem GSM atau Global System for Mobile Telecommunication, dan yang kedua itu ada sistem CDMA. Bisa di next slide. Nah, yang pertama itu ada GSM atau Global System for Mobile Telecommunication. GSM adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. GSM ini dijadikan standar global untuk komunikasi seluler sekaligus sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. Nah, GSM ini juga punya beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita bahas itu yang kelebihan. Di sini kita ada mengambil 3 kelebihan dari GSM. Yang pertama itu ada kualitas suara yang dihasilkan melalui jaringan ini lebih jernih daripada CDMA. Lalu yang kedua, jaringan lebih luas karena telah ada banyak provider GSM di seluruh Indonesia, bahkan kapasitasnya ini penjelajahannya itu internasional gitu. Lalu yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah memiliki sinyal yang lebih baik karena telah memiliki jaringan yang luas tersebut. Lalu kita masuk ke kekurangan dari GSM. Nah, di sini juga ada, kita ngambilnya 3 kekurangan dari GSM. Yang pertama itu ada sistem informasi yang dilakukan mudah diakses atau bocor. Nah, jadi rentan terjadi kebocoran data gitu. Lalu yang kedua, sistem keamanan yang kurang baik sehingga mudah disadap. Lalu yang ketiga itu ada biaya yang diperlukan relatif lebih mahal begitu. Bisa di next slide.
Nah, sistem yang kedua ini ada CDMA atau Code Division Multiple Access. CDMA ini merupakan cara komunikasi yang mengirimkan data melalui metode pengiriman dalam bentuk kode unik yang akan mengatur paket data yang akan dikirim. Nah, CDMA ini dikembangkan oleh militer selama Perang Dunia II. CDMA mengirimkan beberapa frekuensi menempati keseluruhan spektrum dan secara tidak beraturan memandu pengguna untuk mengatur frekuensi beberapa waktu, membuatnya menjadi lebih efisien dibanding GSM tadi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari CDMA itu, kita bahas yang pertama kelebihan dulu. Nah, di sini masing-masing kita memberi 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari CDMA. Yang pertama itu ada biaya yang diperlukan yang relatif lebih murah dibandingkan menggunakan GSM. Nah, yang kedua ini kualitas panggilannya lebih baik dan lancar. Lalu untuk kekurangan ini, yang pertama jaringan komunikasi sering terganggu. Dan yang kedua ini, jaringan CDMA terbatas atau kurang luas di Indonesia karena hanya ada pada beberapa daerah saja yang mensupport CDMA ini begitu. Bisa di next slide. Di next slide. Nah, lalu sistem yang ketiga itu ada generasi seluler. Saat ini Nirkabel menawarkan jaringan 4G dan 3G dan 4G. Jaringan 3G atau 3G networks ini dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna mobile, jaringan dasar 4G atau 4G networks yang juga disebut dengan jaringan long term evolution atau LTE memiliki kecepatan yang lebih tinggi 100 megabit per detik untuk mengunduh dan kecepatan 50 megabit untuk mengunggah. Setara dengan jaringan Wi-Fi di rumah, LTE menyediakan lebih dari cukup kapasitas untuk menonton video dengan resolusi tinggi pada smartphone-nya begitu. Bisa di next slide. Nah, kita masuk ke jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Yang pertama itu ada Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802,15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal atau personal area networking atau disingkat PAN berukuran kecil. Bluetooth menghubungkan sampai 8 peralatan dalam area seluas 10 meter menggunakan daya yang rendah, komunikasi berbasis radio, dan dapat melakukan transmisi sampai 722 kbps dalam jangkauan 2,4 GHz. Nah, yang kedua itu ada Wi-Fi. Wi-Fi ini adalah kumpulan standar IEE untuk LAN nirkabel yang merupakan keluarga 802,11. Standar pertama dari rangkaian yang digunakan secara luas adalah 802,11b yang dapat mentransmisi mencapai 11 Mbps pada jangkauan 2,4 GHz yang tidak berliensi dan memiliki jarak efektif antara 30 sampai 50 meter. Nah, yang ketiga ini ada WiMAX. WiMAX ini atau Worldwide Interoperability or Microwave. Nah, ini merupakan istilah populer untuk standar IEEE 802,16. WiMAX ini memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisinya mencapai 75 Mbps. Antena dari WiMAX ini cukup kuat untuk mengarahkan koneksi internet dengan kecepatan tinggi begitu. Nah, untuk itu bisa langsung di next slide.
Nah, di sini kita masuk ke RF, Radio Frequency Identification, dan jaringan sensor nirkabel. Radio Frequency Identification ini adalah sistem identifikasi frekuensi radio yang menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Nah, jenis dari radio frequency identification ini ada dua. Yang pertama itu tag RFID pasif. Ini tidak mempunyai suplai kekuatan sendiri atau baterai. Terus label RFID-nya ini lebih kecil, lebih ringan, dan lebih murah dibandingkan label aktif, tetapi hanya memiliki jangkauan beberapa kaki saja. Nah, jenis yang kedua itu adalah tag aktif, mempunyai baterai dan memiliki memori yang lebih besar daripada teknologi pasif yang tadi. Memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi tambahan yang dikirim oleh transceiver. Nah, label yang aktif dapat mengirimkan hingga beratus-ratus data, tetapi akan dikenai biaya untuk setiap labelnya, gitu. Lalu bisa di next slide. Nah, terdapat 3 komponen utama dalam sistem pengendalian dan penentuan BBM, yaitu yang pertama ada RFID reader atau dipasangkan pada SPBU dan kartunya. RFID reader adalah alat untuk membaca kartu RFID sebagai password menuju pengisian BBM bersubsidi. Nah, fungsinya mencatat seluruh transaksi pembelian BBM subsidi, nomor kendaraan, jenis kendaraan, lokasi SPBU, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada RFID tag. Nah, ini dipasang pada kendaraan. RFID tag ini memiliki fungsi yang pertama adalah menyiapkan identitas kendaraan dalam sistem monitoring dan pengendalian BBM. Yang kedua itu mengenali identitas kendaraan baik dinas maupun pribadi dalam sistem monitoring dan pengendalian BBM. Yang ketiga itu memberikan otoritas pada sistem untuk kendaraan melakukan pengisian BBM. Dan yang terakhir itu sebagai alat yang wajib digunakan pada kendaraan untuk pengisian BBM bersubsidi. Begitu. Bisa di next slide. Nah, komponen yang ketiga itu ada RFID tag nozzle. Ini dipasang pada SPBU. Langkah-langkah partisipasi program SMP BBM ini, yang pertama, kita bisa datang ke SPBU Pertamina atau ke tempat-tempat pemasangan RFID terdekat, lalu nanti didata dengan input data dari STNK pemilik kendaraan. Nah, lalu akan diprogram melalui perangkat RFID programmer, di mana informasi seperti nomor polisi, jenis, serta kategori kendaraan disimpan di dalam perangkat RFID tag. Nah, lalu akan dipasang pada mulut tangki pengisian bahan bakar kendaraan. Dan yang terakhir itu bisa dibaca oleh RFID reader dan ditampilkan pada layar HMI. Saat data terbaca pada HMI, berarti kendaraan kita siap dimonitor. Begitu langkah-langkah dalam partisipasi program SMP BBM. Lalu kita masuk ke jaringan sensor nirkabel. Nah, jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network atau yang disingkat WSN adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai di video akhir kali ini. Saya tutup dengan terima kasih dan selamat pagi.